Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 11 IS. Sekarang udah jadi anak asuh ibu ya. Ibu jadi wali kelas kalian. Pesan pertama dari ibu sebagai wali kelas sih, semoga kita bisa kerjasama ke depannya. Jadi ibu gak akan muluk-muluk sebenarnya. Gak akan muluk-muluk minta kalian ini itu harus gimana. Cuman pesan ibu cuma satu. Belajar tanggung jawab dengan tugas mandiri kalian. Itu, kalian kan sekarang udah kelas 11 nih. Udah bukan waktunya lagi untuk ibu japriin satu-satu. Ini tugas belum, ini belum checklist absen. Nah, dimulai dari hal kecil kayak gitu, kalian udah bisa belajar tanggung jawab tugas mandiri kalian, ya. Cuman itu sih pesan ibu. Kalau dari situ kalian udah bisa ngelaksanain, insya Allah kedepannya kita juga bisa kerja sama deh kayaknya. Oke? Ibu juga gak akan cerewet sama kalian. Nah, oke, untuk sekarang karena sesi pembelajarannya tentang sosiologi, kita mau belajar sekitar 4 bab di kelas 11 sekarang ya. Ada 4 bab. Yang bab pertama kelompok sosial, kedua masalah sosial, ketiga konflik, yang keempatnya integrasi ya. Dan bab pertama kita udah jelas banget kelompok sosial. Di sini ada 3 subbab yang ibu sampaikan. Jadi hari ini kalian punya 3 oleh-oleh yang harus kalian pahami, yang harus kalian tahu gitu ya. Ada 3 pokok, nggak banyak, cuman 3. Jadi ibu mohon 3-3-nya bisa kalian pahami ya. Oke, dimulai dari yang pertama nih. Pengertian kelompok sosial. Ada 2 pendapat ya, pendapat. Oke. Pengertian kelompok sosial, sebelum kita masuk ke 2 pendapat ini kan penerjemahan kalimatnya sulit ya. Gini deh simpelnya. Sekarang ibu di sini sendiri, ya. Ibu di sini sendiri bisa dikatakan sebagai kelompok sosial nggak sih? Tentu enggak kan? Karena ibu sendiri, ibu individu, bukan kelompok. Tapi misalkan ketika ibu lagi sendiri, terus tiba-tiba ada Pak Ibnu datang, tetel gitu ya, sebelah ibu. Jadi berdua nih kita, ya kan? Jadi berdua. Itu bisa dikatakan kelompok sosial nggak sih? Kita cuma ada 2 orang. Gimana menurut kalian? Yes, good. Itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Tapi kelompok sosial yang seperti apa dulu? Nanti kita mau bahas tipe-tipe kelompok sosial, ya. Setidaknya yang dikatakan kelompok itu terdiri dari 2 orang. Kalau cuma 1, itu bukan kelompok namanya. Jadi seminimal-minimalnya harus ada 2 orang, ya. Itu simpelnya sih, ya, itu simpelnya. Tapi definisi kedepannya itu lebih kompleks lagi. Di dalamnya harus ada interaksi, terus harus ada pengakuan sebagai anggota dari kelompok, terus harus ada pengakuan juga dari kelompok bahwa dia itu adalah anggota kita, gitu. Nanti ibu jelasin ya. Pertama dulu deh tentang pengertian kelompok sosial. Yang ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama dari Bapak Paul, pendapat kedua dari Bapak Roland, ya. Perbedaannya apa sih, Bu? Ibu kasih garis bawah. Fisik berinteraksi. Jadi kalau menurut Bapak Paul, kelompok sosial itu hanya terbatas di kumpulan orang secara fisik aja, gitu. Jadi kalau ada orang rendengan nih, kalian nggak kenal itu siapa, kalian nggak berinteraksi, kalian cuman antri, misalkan barengan antri di minimarket ya, di tet gitu kan. Itu udah dikatakan sebagai kelompok sosial menurut Bapak Paul. Tapi Bapak Roland nggak sampai situ. Menurut dia, yang dikatakan kelompok sosial tuh nggak cukup cuman orang yang berkumpul secara fisik. Ini tidak cukup. Menurut dia harus ada interaksi di dalamnya. Jadi sejumlah manusia yang berinteraksi. Bahkan mereka harus punya pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggotanya. Contoh, misalkan ketika kalian bertemu bule, ya, bule kalian keterbatasan bahasa Inggris nih, ya. Terus bulenya ngajak ngomong bahasa Inggris. Interaksi di situ jalan gak sih? Bahasa yang digunakan connect gak sih? Enggak kan? Nah, menurut Bapak Roland itu belum bisa dikatakan sebagai kelompok sosial karena kalian berinteraksi tapi interaksinya itu polanya tidak dapat dipahami oleh anggotanya, gitu. Jadi paham ya bedanya. Jadi kalau misalkan bisa disimpulin, kelompok sosial itu setidaknya
harus lebih dari 1 orang, minimal 2 orang, dan di dalamnya itu harus ada interaksi. Itu definisi pertama yang bisa kita dapat. Oke? Nah, kalian berarti udah paham dong? Ya, udah nangkep dong kelompok sosial itu apa sih gitu ya. Kalau kalian udah tahu, kalian simak tugas yang berikut ini tentang poin yang nomor 1. Oke? Kita baru bahas nomor 1. Jadi dari penjelasan ini, Ibu kasih tugas di slide yang berikutnya, nanti akan tampil, kalian kerjain. Oke? Nanti setelah itu Ibu akan tayangkan penjelasan yang kedua, kemudian tugasnya. Kayak gitu seterusnya. Ini dia tugasnya.